di NTV Sport. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kota Kola Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi kondisinya seperti ini pemirsa, dan luar biasa sangat memprihatinkan, di mana kayu-kayu gelondongan sebesar ini menimbun pemukiman warga yang ada sini, dan bahkan tidak menutup kemungkinan pemirsa di bawah sini, yang ada di belakang saya, itu di bawah itu ada rumah-rumah yang tertimbun dengan kayu-kayu gelondongan sebesar ini yang hanyut terbawa arus dan kemudian naik ke daratan. Kita coba ke atas lagi pemirsa, karena memang sebelah sana tuh lebih parah lagi, gelondongan kayunya menimbun pemukiman warga yang ada di sini. Jadi ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling parah diterjang banjir bandang yang terjadi pada Rabu 26 November. Berarti Lester belum hidup ya, Pak? Belum putus nih jaringannya nih. Putus, Pak? Putus. Ya, saya akan coba tanya ke salah satu warga yang ada di sini. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Sofyan. Bapak Sofian. Ya. Pak, seperti apa kondisi sekarang ini, Pak? Wah, Dengan tumpukan kayu ini, dengan tumpukan kayu ini entah mau diapain, saya pun tak tahu nih. Sebab terlalu banyak, mungkin ribuan kubik, bahkan berjutaan kubik mungkin. Ya. Itu setinggi 4 meter, sepanjang 1 kilo. kilo, Pak. Ah ya. Ini ada nggak rumah-rumah yang tertimbun dengan kayu-kayu ini, Pak? Oh banyak, Banyak, Pak. banyak. Tertimbun, telah hanyut, dia disapu dengan air banjir bandang, kemudian rumah ini hanyut. Ah, rumah ini hanyut terus. Di bawahnya mungkin tak ada mayat pun, kita pun nggak tahu di bawah ini. Belum diangkat, Pak, ya? Belum diangkat. Jadi kita tidak mengerti. Kayu besar-besar, entah kayu gelondongan, entah kayu tak tahulah kita. Iya. Kayunya ini berasalnya dari mana, Pak? Dari kayu luas. Oh, dari kayu luas. Dari kayu luas. Jauh kali, Pak, dari luas, Pak, ya? Iya, Karena kan itu kan dari pegunungan ke pergunungan. Kabupaten Kayu luas. Kayu luas bisa sampai Ke Bali, Aceh Pak. Tamiang. Dan kebetulan ini kan di belakang kita sana kan sungai, Pak. Iya. Berarti kalau kita lihat ini kan ujung-ujung gelondongan kayu ini dari sana ya? Iya. Bawah atau dari sungai, Pak? Dari sungai ini. Dari sungai dia waktu pas banjir bandang, itu di sungai itu nggak kencang airnya. Jadi darat ini yang kencang, maka kayu ini melalui ke sungai, ke darat dia dihantamnya. Kalau 2006 dulu, Iya. kayunya ini dari sungai. Dari sungai terus, cuman nggak berapa banyak gini. Ini memang terlalu banyak nih. Dan ini nggak pernah terjadi sepanjang sejarah. Semasa udah 60 tahun saya umur, baru inilah. Tak pernah terjadi. Sedalam 8 meter. 8 meter ketinggian. Ketinggian air. Berapa hari terendam, Pak? Terendam 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Iya. Untuk jaringan listrik seperti apa? Terputus Sampai hari ini. apa yang kita harapkan dari pemerintah, Pak, selain bantuan logistik? Karena saya sendiri juga melihat tadi ada beberapa jenis bantuan yang sudah datang ke tenda-tenda posko pengungsian. Mungkin ada harapannya untuk pemerintah atau minta bantuannya kepada dunia pengungsi. Ya, minta tolong sama pemerintah, tolonglah urusan kayu ini dibenahi, Pak, supaya kita bisa membuat rumah lagi lah. Kami minta, sebab kami pun tak habis pikir kami untuk menyingkirkan kayu-kayu ini. Hanya pemerintah kami balikkan, mau pemerintah daerah, pemerintah pusat, supaya bisa
normal kembali. Macam listrik udah lama terputus, mohon maaf. Tolonglah dibetuli supaya masyarakat Kota Lintang dan sekitarnya bisa normal kembali. Untuk rumah mungkin Pak. Bapak rumahnya tersapu Pak? Saya serumah tersapu. Itu rumah saya. Kamar ada Tiano, yang rumah Indo udah habis tersapu dapur. Keluarga selamat. Keluarga selamat. Kami tidak mengungsi kemana-mana, itulah di atas tuh. Yang ada tenda tuh disitulah kami mengungsi. Suami istri. Sekarang yang Bapak harapkan salah satunya adalah rumah. Iya rumah. Rumah yang kami harapkan. Dan bukan hunian sementara tapi permanen. Permanen. Mudah-mudahan didengar keluhan kita Pak ya. Iya. Semoga segera pulih di sini. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Pemirsa, memang kondisi saat ini sangat memprihatinkan, dan di sini kita lihat di sekeliling saya bahkan rumah ya di belakang saya ini sudah setengah tertimbun gelondongan-gelondongan kayu. Kita tidak dapat membayangkan setinggi apa debit air waktu itu dan sederas apa hanya dirasakan oleh para warga yang menjadi korban. Ikuti terus perjalanan saya pemirsa. Saya akan terus menelusuri tempat-tempat yang terisolir, terutama di Kabupaten Aceh, Kabiang, Provinsi Aceh. Saya sudah berada di Desa Sriwijaya, Dusun Sedar, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan hingga hari ini pemirsa, tepatnya hari ini Jumat 19 Desember tahun 2025, bahwa ini merupakan salah satu desa yang masih dipenuhi dengan lumpur, dan ini kondisinya masih sangat memprihatinkan pemirsa. Rumah-rumah warga masih sulit dibersihkan. Mereka tidak mampu atau belum mampu untuk membersihkan secara mandiri karena ini memang butuh alat berat. Saya akan tanya sedikit dengan salah satu warga dari sini yang juga merupakan korban banjir bandang yang ada di sini. Pak, bisa diceritakan Pak, ini debit air waktu itu setinggi apa Pak di sini? Awalnya ya, Iya, debit air kurang lebih 6 meter. 6 meter Pak ya. Ya, pada saat itu Pak, pada saat kejadian itu Bapak di mana? Saya di Bukit Katur. Di Bukit dekat tower ya. Itu pada saat kejadian Bapak menyelamatkan diri bareng dengan keluarga atau Dengan keluarga saya. dengan keluarga ya? Apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah terkait? Sementara saya melihat faktanya di lapangan bahwa ya kita sangat memprihatinkan sekali karena kondisinya masih kumuh seperti ini, dan pastinya Bapak selaku korban tidak mampu membersihkan secara mandiri Pak ya. Apa harapan Bapak? Saya harap pada Bapak N untuk membersihkan ini pakai alat berat lah. Pakai alat berat Ya kan? untuk barang berharga habis Habis. semua Pak ya. Nah, Kasur-kasur, benda-benda berharga sepeda Habis. motor habis. Keluarga selamat Bapak. Alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah selamat Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya, begitulah pemirsa. Ini yang diharapkan oleh masyarakat di sini, adanya kehadiran pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten dapat hadir segera dan menangani secara serius, tidak hanya membuka akses untuk jalur keluar masuk ke pemukiman ataupun ke jalan nasional, tapi para korban ataupun masyarakat yang terdampak di sini sangat berharap pemerintah dapat memulihkan atau membuka pemukiman yang hingga hari ini masih dipenuhi dengan lumpur. Oh itu, oh iya, sampai kemari ya tuh. Nah, jadi pemirsa tuh batas airnya tuh sampai di sini nih. Untuk listrik Pak udah nyala Pak? Belum nyala.
Sejak kapan tuh, dari hari pertama? Dari hari pertama Rabu sampai saat ini belum ada nyala. Untuk air bersih Pak, Oh, bisa Air bersih dibantu. ada yang bantu ya? Dibantu sama kalangan warga atau pemerintah? Nampaknya kalangan warga. Kalangan warga, dari pemerintah belum ada Pak? Belum ada. Empat Memang kita kampung itu memang tinggal kampung, Iya. sama tinggal nama kampungnya nggak ada lagi habis. Di kampung mana itu Pak? kami berhadap air aja. Kumur, Sukumur, tiga, Pulau 3, Gulun, Tenggulun. Bung, Kota Lintang bawah di sini, rumah banjir, habis tidak ada rumah lagi. Habis. Orang-orangnya selamat nggak ya? Orang-orang insya Allah selamat. Selamat ya. Karena dataran rendah sana Pak ya? Ya rendah. Masuk aja sih. Ya nggak apa-apa Pak. misalnya kita bertemu. Sisa lumpur nampak. Sampai ke atas sana ya. Ya pemirsa, jadi seginilah dahsyatnya debit air banjir bandang yang terjadi pada November lalu. Jadi debit air mencapai ke atas itu. Ini masih ada tersisa lumpur Pak ya? Iya. Lumpur-lumpur Oh, masih berantakan. masih. Sisa lumpur. Dan ini artinya pemirsa bahwa debit air pada waktu itu segini tingginya nih. Hampir menenggelamkan atap rumah. Dan udah sampai ke atas itu Pak ya, udah ke tengah-tengah itu ya. Tombak langit itu. Tombak langit ini ya. Nah, jadi ini tandanya pemirsa. Ya. Ini segini tingginya debit air waktu itu. Kurang lebih ada sekitar 7 meter, Pak. 7. 7 meter ya. Kurang lebih 1047 rumah tersapu, bersih, rata. Kami di lokasi kemarin nanti ada foto-fotonya. Kemudian orang yang meninggal 46 orang, yang hanyut atau hilang kurang lebih 22 orang.